Hai, ketemu lagi kita dalam pembahasan mengenai uh, asuransi. Ya, bagi semua pemilik polis asuransi dimanapun berada, saya akan menyampaikan tentang konsep asuransi. Ya, apa itu asuransi dan dari mana berasalnya asuransi sehingga saat ini banyak yang menggunakan sistem atau konsep asuransi ini. Nah, kalau kita tahu apa di belakang dari asuransi ini, pasti kita akan berpikiran sangat positif terhadap asuransi. Ya, nah, saya akan menyampaikan cerita ini kepada teman-teman semuanya. Ini saya dapat ceritanya pada saat pertama saya jadi agen asuransi, ya, kurang lebih sekitar tahun 1995. Ya, saat itu saya baru bergabung di dunia asuransi. Saya mendapat cerita dari trainer saya. Ya, dia menyampaikan ceritanya begini tentang konsep asuransi. Jadi supaya teman-teman juga paham apa yang ada di balik dari asuransi ini. Ya, kebaikan apa yang ada di balik asuransi ini. Ceritanya gini, di abad 18 ya, di satu negara Eropa, tepatnya di Inggris. Ya, di mana di satu tempat satu daerah yaitu perkampungan pelaut, ya, di mana pria yang masih muda, mereka pekerjaan utamanya adalah ke laut. Mereka adalah ke laut. Ya. Nah, ketika mereka pergi ke laut, yang tinggal di darat itu adalah istri mereka, anak-anak, dan orang tua mereka yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi mereka bisa pergi ke laut itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan namanya. Kalau kondisi saat itu ada yang sakit, itu sudah pasti tidak bisa terlalu maksimal untuk berobat kayak gitu ya. Bisa saja mereka terjadi risiko sana meninggal di laut, atau mungkin meninggalnya itu karena kecelakaan pekerjaan atau cuaca badai, atau bisa juga karena bajak laut pada saat itu ya. Nah, sehingga ketika ada pelaut yang meninggal, ketika mereka balik lagi ke darat, itu sudah ada pasti seorang istri yang kehilangan suaminya, si pencari nafkah. Nah, bagaimana si istri dan anaknya yang kehilangan si pencari nafkah itu? Ya, nah, atas solidaritas dari teman-teman sesama pelaut, mereka mengumpulkan uang. Ya, mereka memberikan satu sumbangan kepada si istri dan anak dari pelaut yang meninggal tadi. Nah, kemudian mereka berangkat lagi. Nah, ketika berangkat, pulang lagi ada aja yang meninggal. Ya, karena lama perginya bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika pulang ada lagi seorang janda dan anak yatim yang ditinggal si pencari nafkah. Nah, mereka kemudian melakukan lagi iuran. Ya, iuran kemudian kumpulkan lagi dan diberikan lagi kepada si janda dan anak yatim tadi. Nah, demikian terus-menerus. Sampai suatu saat mereka berpikir, nah, bagaimana kalau saya yang terjadi resiko? Bagaimana kalau saya yang meninggal? Anak istri saya gimana? Siapa yang mau kasih sumbangan kepada mereka? Apakah ada teman-teman saya atau mereka pasti memberikan sumbangan kepada anak dan istri saya? Dan berapa anak istri saya akan terima dari sumbangan mereka? Ya, berarti tidak ada satu kepastian pada saat itu. Nah, atas inisiatif beberapa orang, mereka membuat satu peraturan. Ya, bagaimana kalau sebelum kita berangkat, kita memberikan iuran dulu? Ya, biasanya kita memberikan iuran setelah terjadi risiko. Nah, sekarang bagaimana kita iuran dulu sebelum kita berangkat? Sehingga kalau kita terjadi risiko, nah, kita sudah tahu anak istri kita tuh terimanya berapa. Ya, nah, kemudian mereka sepakat, mereka bikin satu peraturan, ya, mereka bikin satu iuran. Nah, kalau satu peraturan, ya, mereka bikin satu iuran. Nah, kalau kamu mau keluarga kamu dapat sekian, kamu ambil satu paket. Kalau kamu ingin keluarga kamu dapat sekian, kamu ambil 2 paket. Nah, kemudian mereka kumpulkanlah iuran itu, ya, kemudian diserahkan kepada seseorang di darat untuk dikelola. Nah, kemudian disebut dengan pengelola. Ya, nah, kemudian pelaut ini pergi. Ya, uang setelah mereka kumpulkan, mereka titip ke pengelola, kemudian mereka berangkat. Nah, ketika mereka balik lagi, ada yang meninggal, maka si istri dan anak dari si yang meninggal tadi, dia akan melapor kepada pengelola.
ya, bahwa suaminya itu udah meninggal dan suaminya ada berapa paket ngambilnya. Nah, hak dia itulah yang dia ambilnya kepada si pengelola, dan si pengelola akan membayarkan kepada si anak dan si istri dari yang meninggal tadi. Ya, demikian terus-menerus. Nah, sehingga makin lama si pesertanya, pelaut itu makin lama makin banyak mereka melakukan iuran, sehingga uang yang dikelola pun makin lama makin banyak. Nah, semakin lama semakin besar, maka tidak mungkin lagi satu orang yang kelola kayak gitu kan. Maka dibentuklah satu perusahaan, ya, sebuah PT atau satu perusahaan yang dikelola dengan secara baik. Nah, inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari satu perusahaan asuransi. Nah, jadi dari cerita ini kita berpikiran atau kita melihat ya bahwa ada satu kebaikan di dalam konsep asuransi ini, di mana ketika ada yang terjadi risiko meninggal, maka yang teman-teman yang lain itu akan memberikan sumbangan atau iuran kepada yang mengalami musibah. Ya, sampai sekarang ini pun konsep itu dipakai untuk kebaikan, yaitu tolong menolong sesama peserta. Ya, jadi kalau saat ini atau belakangan ini teman-teman banyak mendengar bahwa asuransi pembohong atau asuransi penipu. Bagi saya asuransi itu merupakan satu kebaikan dia, yang asuransi itu bukan pembohong atau penipu. Itu mungkin satu agennya atau oknumnya yang kurang memahami konsep dari asuransi ini sendiri, sehingga mereka memberi informasi bahwa asuransi itu adalah investasi, sehingga ketika orang nasabah yang memahami bahwa asuransi itu adalah investasi, dan ketika mereka lihat uangnya tidak sesuai yang dijanjikan, itu pasti akan kecewa. Nah, jadi inilah saya ceritakan konsep dari asuransi itu adalah tolong menolong sama peserta di antara kita ketika kita ada teman kita atau peserta lain atau keluarga kita yang mengalami musibah, itu akan dibantu secara keseluruhan, dan itu uangnya itu juga akan dikelola oleh pengelola. Nah, dalam hal ini pengelolanya saat ini adalah perusahaan asuransi. Nah, demikianlah cerita saya mengenai konsep dari asuransi ini sendiri. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih.